Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami, proposal proyek Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru SMA Global Islamic Boarding School KIPS. Oleh kami, anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Chandra Sukma Anugrah, kemudian yang kedua Saudari Inayatul Ulia. Oke. Nah, latar belakang dari judul ini adalah pendaftaran siswa baru pada SMA Global Islamic Boarding School masih bersifat konvensional, ya. Kemudian cara konvensional ini kurang efektif dan efisien dalam hal waktu, tenaga, dan biaya, sehingga ini yang menjadi landasan kami untuk membuat sistem baru. Dengan sistem penerimaan siswa mahasiswa baru berbasis web, calon siswa dan orang tua bisa melakukan proses pendaftaran dengan mudah. Sistem berbasis web akan memudahkan pihak sekolah dalam pengelolaan data calon siswa baru. Semua data yang ada bisa saling integrasi satu dengan yang lain. Nah, rumusan masalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penerimaan siswa baru PSB berbasis web di SMA Global Islamic Boarding School atau KIPS. Nah, tujuannya merancang dan membangun sistem informasi penerimaan siswa baru PSB di SMA Global Islamic Boarding School, membuat sistem berbasis web yang mempermudah proses pendaftaran, ujian seleksi, dan penentuan kelulusan siswa baru SMA KIPS. Oke. Oke. Nah, manfaatnya adalah mempercepat proses pendaftaran siswa baru di sekolah. Kemudian yang kedua, memudahkan pengelolaan data siswa baru oleh instansi sekolah. Yang ketiga, memudahkan dalam pencarian data dan pengurutan nilai calon siswa baru, memberikan informasi data calon siswa baru secara up to date. Yang kelima, memudahkan proses ujian seleksi siswa baru dan penentuan lulus tes seleksi. Nah, lingkup pekerjaan kami bagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah business modeling, kemudian yang kedua adalah requirement, yang ketiga adalah analysis, yang keempat design, yang kelima implementasi, keenam tesis, 7 instalasi dan pelatihan, yang kedelapan adalah dokumentasi. Kemudian metode pengembangan aplikasi atau kami gunakan adalah metode waterfall, ya. Dari yang pertama requirement definition, kemudian System and Software Design, implementasi and unit testing, integrasi and system testing, operasional dan maintenance. Yang terakhir itu metode hasil EC sehingga sistem ini nanti bisa dikembangkan secara terus-menerus. Kemudian, sebentar. Nah, analisa dan definisi sistem kebutuhan yang pertama, data penggunaan akhir aplikasi PSP oleh user, dokumen yang diperlukan, proses pendaftaran, yaitu proses pendaftaran siswa baru. Nah, proses pendaftaran siswa baru, kalau ada proses sistem baru yang berjalan saat ini, yang masih konvensional adalah sebagai berikut akan saya jelaskan. Oke. Calon siswa datang ke sekolah, kemudian membeli formulir pendaftaran, kemudian mengisi formulir, mengumpulkan berkas, mendapatkan kartu ujian seleksi mahasiswa baru, panitia mendata semua peserta seleksi siswa baru, calon siswa mengikuti ujian seleksi penerimaan siswa baru, kemudian panitia menilai ujian seleksi penerimaan siswa baru, kemudian panitia mengadakan rapat untuk menentukan kelulusan seleksi siswa baru, jadi diadakan rapat, kemudian yang terakhir adalah pengumuman lulus seleksi siswa baru. Nah, alur proses sistem arsitektur sistem ini seperti ini. Nah, ini adalah arsitektur sistem informasi penerimaan siswa baru. Yang pertama ini ada koneksi dengan internet, calon siswa, sekolah, kemudian ada server, jaringan lokal, kemudian ada printer, petugas pendaftaran. Di sini ada calon siswa, petugas pendaftaran, panitia penerimaan siswa baru, dan admin. Kemudian kami ada juga jaringan lokal atau jaringan offline, kemudian ada juga jaringan internet yang saling terintegrasi. Nah, perbandingan aplikasi PSP dengan sistem lama dengan yang masih konvensional adalah
di aplikasinya pendaftaran bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun, sedangkan sistem yang konven pendaftaran hanya bisa dilakukan di SMA GIPS. Kemudian di aplikasi PSP, formulir dan berkas pendaftaran dikumpulkan dengan cara mengupload file. Kemudian kalau yang konven, berkas pendaftaran berbasis kertas dan harus dikumpulkan ke pihak sekolah. Kemudian nilai ujian bisa dilihat secara langsung, didapat karena ujian yang berbasis komputer. Kemudian kalau yang konven, ujian berbasis kertas sehingga para panitia harus mengkoreksi jadwal para peserta. Oleh karena peserta yang lulus seleksi sesuai dengan standar dan kriteria bisa langsung diketahui. Yang konven, penentuan kelulusan memerlukan waktu karena perhitungan yang masih manual. Yang dimana pengumuman kelulusan bisa dilihat melalui website PSP. Kemudian kalau yang konven, pengumuman lulus seleksi bisa dilihat di SMA GIPS. Kemudian aplikasi PSP, data bisa dikumpulkan dan diolah dengan mudah serta bisa melakukan pencarian dengan cepat karena ada fitur cari yang bisa langsung di-query di database-nya. Kemudian kalau sistem konven, formulir dan berkas masih berbasis kertas sehingga memerlukan waktu jika melakukan sebuah pencarian dokumen. Okay. Nah, fungsi sistem bagi calon siswa baru dan orang tua adalah melakukan pendaftaran secara online. Pembayaran pendaftaran bisa dilakukan di bank terdekat, jadi bisa dibayar di bank-bank. Berkas-berkas persyaratan seleksi siswa baru bisa diupload ke website PSP. Kemudian dapat di-download dan mencetak kartu ujian seleksi siswa baru. Bagi calon siswa yang datang ke SMA GIPS bisa melakukan pendaftaran secara offline dibantu oleh petugas dan panitia. Kemudian dapat melakukan ujian seleksi siswa baru berbasis komputer. Dapat mengetahui hasil ujian seleksi siswa baru melalui website. Nah, fungsi sistem bagi panitia seleksi baru dapat mengetahui data peserta seleksi siswa baru di SMA GIPS, melakukan pencarian data peserta seleksi siswa baru di SMA GIPS, memvalidasi data dokumen secara seleksi siswa baru, penilaian ujian secara siswa baru, penentuan kelulusan tes seleksi masuk, menentukan siswa yang dapat mendapatkan beasiswa siapa saja, kemudian mengumumkan hasil seleksi siswa baru kepada SMA GIPS. Ya. Modul sistem kami bagi menjadi 6 modul. Yang pertama adalah modul pendaftaran siswa baru offline, kemudian pendaftaran siswa baru yang online. Ada 2, jadi siswa bisa daftar secara offline maupun bisa daftar secara online. Kemudian yang ketiga ujian berbasis komputer. Yang keempat menentukan kelulusan siswa berdasarkan nilai. Yang kelima menentuan kelulusan siswa jalur beasiswa. Yang keenam pengumuman kelulusan calon siswa. Nah, perancangan antar muka, ini adalah halaman beranda di PSW. Ini isinya halaman berandanya, halaman utama. Nah, ini adalah bisa ada kontak, informasi pendaftaran, biaya studi dan beasiswa, bisa juga download brosur sehingga bisa klik pendaftaran. Nah, perancangan antar muka, halaman pendaftaran siswa baru. Nah, ini adalah halaman pendaftarannya. Nah, ketika sheet ada syarat-syarat pendaftaran, kemudian bisa klik di daftar sekarang. Nah, setelah itu ada halaman formulir, ya. Di sana ada alamat email, kode siswa, kode antarmuka, bisa mengisi data-data ini untuk registrasi terlebih dahulu, kemudian melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, oke, untuk selanjutnya adalah masalah estimasi biaya yang akan dijelaskan oleh Saudari Inayatul Ulia. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, saya ucapkan terima kasih pada Pak Chandra yang sebelumnya telah menjelaskan tentang fitur dan analisa proyek ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek sistem informasi di SMA GIPS. Yang pertama dari estimasi biaya. Untuk estimasi biaya, metode yang kami gunakan adalah function point. Jadi dengan function point, kita fokus pada fungsi-fungsi atau fitur-fitur serta tingkat kompleksitasnya dalam suatu sistem yang kita kerjakan. Yang pertama menghitung crude function point-nya terlebih dahulu atau CFD. Untuk CFD sendiri kita menghitung ada 5 komponen crude function point, yaitu mulai dari input, output, file, query, dan external interface-nya. Tingkat kompleksitasnya terbagi menjadi 3, mulai dari level sederhana, ada menengah, dan kompleks.
Untuk bobotnya sendiri, pembobotannya kami menggunakan skala bobotnya menggunakan dari International Function Point User Group seperti tabel berikut ini. Dari perhitungan tabel code function point didapatkan total jumlahnya adalah 233. Selanjutnya untuk next, selanjutnya setelah menghitung create function point, kita menghitung relative complexity adjustment factor-nya atau RCAV. RCAV sendiri bertujuan untuk menghitung kompleksitas dari perangkat lunak yang akan dibahas berdasarkan 14 karakteristik suatu perangkat lunak, mulai dari tingkat kompleksitas komunikasi data, kompleksitas pemrosesan terdistribusi, sampai pada tingkat software ini dibuat untuk menguji organisasi, perusahaan, dan klien. Sedangkan pembobotannya sendiri menggunakan skala 0 sampai 5, jadi mulai dari 0 itu tidak pernah, kemudian 1 insidensial, sampai peringkat bobot kelima yaitu esensial. Dari hasil perhitungan RCAV ini didapatkan totalnya adalah sebesar 54. Selanjutnya, next. Selanjutnya setelah menghitung RCRV, kita menghitung function point-nya. Untuk menghitung function point-nya didapat dari rumus function point, yaitu create function point dikali 0,65 ditambah 0,01 dikali RCRV-nya. Didapat hasil perhitungannya untuk proyek sistem informasi di SMA GIPS ini adalah sebesar 277,27. Itu untuk function point-nya. Dari sini kita bisa menghitung estimasi waktu dan biayanya. Next. Untuk estimasi biaya, estimasi biaya ini didapat dari tarif proyek per jam dikali function point. Sebenarnya untuk tarif proyek per jamnya di Banjarmasin itu jarang digunakan tarif proyek per jam. Biasanya yang digunakan adalah tarif per modul. Jadi kita tentukan saja tarif proyek per jamnya adalah 75.000. Dari 75.000 ini kita kalikan dengan function point, hasilnya 20.795.250 rupiah. Jadi nilai proyek ini adalah sebesar 20.795.250 rupiah. Dari estimasi biaya kita ke estimasi waktu. Untuk estimasi waktu didapatkan dari function point dibagi waktu kerja per hari. Di sini akan ditetapkan waktu kerja per harinya selama 6 jam. Jadi dari hasil perhitungan estimasi waktu didapatkan sebanyak 46,21 hari. Jadi kami buatkan saja sebesar 46 hari. Untuk estimasi di sini diberikan waktu selama 1 minggu, diberikan waktu libur selama 1 hari, yaitu sehari Minggu saja, sehingga kalau dikonversi ke bulan hasilnya menjadi 1 bulan 20 hari. Next. Dari estimasi biaya yang telah kami hitung sebelumnya, klien atau kasus pertama biaya pengembangan dan lisensi penggunaan tak terbatas, kemudian klien juga akan mendapatkan dokumentasinya, kemudian ada biaya perawatan dan garansi perangkat lunak sampai dengan 3 bulan setelah pemasangan pertama. Kemudian ada aplikasi ini kami rancang sedinamis mungkin, jadi kalau misalnya ada perkembangan yang lebih kompleks bisa dilakukan lagi. Kemudian yang terakhir adalah layanan purna jual yang ditawarkan, bisa meliputi perawatan, maintenance setelah masa garansi berakhir, dan pengembangan sistem. Next. Kemudian yang terakhir untuk estimasi biaya, di sini kita menentukan estimasi SDM-nya. Estimasi SDM didapatkan dari function point dibagi estimasi waktu, didapatkan jumlah SDM yang kami perlukan untuk proyek ini minimal terdiri dari 6 orang. Next. Selanjutnya untuk jadwal pelaksanaan, dari hasil perhitungan estimasi sebelumnya didapatkan waktu pengerjaan proyek adalah 46 hari. Jadi di sini kami buat penjadwalannya mulai dari business modeling, requirement,
analisis dan desain, kemudian implementation, testing, dan instalasi dan pelatihan sampai ke dokumentasi selama regionnya seperti dilihat pada Gantt chart pada slide berikut ini. Totalnya waktu pengerjaannya adalah 46 sampai 47 hari. Next. Untuk kebutuhan sumber daya manusia, proyek ini kami menggunakan metode hierarki. Jadi suatu proyek ini dipimpin oleh seorang manajer atau pimpinan proyek. Kemudian pimpinan proyek ini membawahi bagian-bagian seperti sistem analis, ada desain, tester, dokumenter, sampai administrator. Next. Untuk kebutuhan staf sendiri, kami memerlukan beberapa kriteria dalam pengerjaan proyek ini. Yang pertama, memiliki kemampuan yang baik, kemampuan dan keterampilan yang baik berupa dari segi software ataupun soft skill sama hard skillnya. Kemudian kerja keras, mampu bekerja di dalam tim karena ini merupakan pekerjaan dalam tim, jadi harus bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dengan timnya. Yang terakhir, mampu bekerja di bawah tekanan. Totalnya untuk kebutuhan staf minimal seperti perhitungan pada function point minimal terdiri dari 6 orang. Untuk pengaturan staf sendiri, karena kompleksitasnya sistem ini lumayan kompleks dan waktunya cukup sedikit, jadi kami memerlukan staf full time. Kan saya kira sekian presentasi dari kelompok 15 tentang proposal proyek sistem informasi penerimaan siswa baru di SMA GIPS. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya dari kelompok 15. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.